Bentar. Tabrak aja, tabrak. Bisa lagi? Udah. Ya, Nasib. ayo. Langsung saja apa yang mau di... Bang, hari ini tadi tidak bisa menghadirkan saksi gitu bang. Apa kendala apa bang dari pihak abang sendiri? Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Hari ini sebenarnya agendanya adalah menghadirkan saksi dari kami para penggugat. Nah, kemudian tadi di dalam persidangan kami menyampaikan bahwa untuk hari ini para saksi yang kami sudah persiapkan jauh hari itu kami tidak bisa hadirkan hari ini karena ada persoalan-persoalan teknis yang memang mereka nggak bisa hadir hari ini. Nah, adapun persoalan itu adalah ada 2 orang saksi sedang umroh dan sampai hari ini belum sampai ke tanah air. Terus kemudian yang satunya lagi sedang luar kota. Jadi inilah faktor yang menyebabkan kenapa kami mengajukan penundaan menghadirkan saksi para penggugat dalam persidangan hari ini. Dan kemudian kami juga sebenarnya kemarin itu sudah menginformasikan melalui ekor ya. Saya tidak tahu apakah para tergugat ini melihat itu, membaca itu. Hal itu urusan mereka. Tapi sesuai dengan prosedural, kami sudah laksanakan bahwa sebelum kami menyampaikan penundaan menghadirkan saksi dari para penggugat, kami kemarin sudah menyampaikan secara ekor. Dan hari ini sebenarnya hanya menyampaikan secara resmi. Jadi ketika kami menyampaikan ke majelis hakim, majelis hakim menjawab bahwa permohonan itu diterima, diberikan kesempatan 1 kali lagi ya untuk menghadirkan para saksi dari para tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 April ya 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kenapa ada perubahan dari hari Selasa biasanya menjadi hari Rabu? Karena tadi dijelaskan oleh majelis gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang lama ini akan direnovasi dan mulai efektif tanggal 6 terkait dengan persidangan-persidangan itu dilakukan di gedung yang sementara digunakan, yaitu tidak jauh dari gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itulah kenapa ada perubahan itu di hari Rabu bukan hari Selasa. Demikian. Bang tadi sempat minta penundaan 2 minggu tapi majelis hakim meminta supaya 1 minggu aja. Itu nanti akan jadi kendala lagi atau enggak bang? Oh enggak. Kan kalau majelis sudah menyampaikan ini kesempatan terakhir dari para tergugat, tentu kan kami sudah harus mempersiapkan ya para saksi ini untuk bisa hadir dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan di tanggal 8 April 2026. Saksinya siapa sih bang? Saksinya siapa sih? Ya, saksinya nanti nama-namanya ya, nanti nama-namanya siapa, karena memang ada beberapa materi-materi yang harus kami siapkan terlebih dahulu, memperdalam keterangan saksi mereka yang dapat dihubungkan dan menguatkan dalil-dalil posita dan pendukung kami yang kami bangun dalam konstruksi gugatan kami. Saksinya keluarga atau? Ya, jadi ada saksi kerabat, keluarga, ya nantilah kita lihat sendiri ya saksi yang benar-benar relevan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kami. Nanti teman-teman media akan melihat sendiri siapa namanya. Tapi hari ini mohon maaf kami belum bisa menyampaikan nama-nama itu. Tapi ada berapa? Kemarin itu kami menyampaikan kami akan mencoba menghadirkan saksi 4 orang. Nah, tapi karena berbagai hal, maka kami akan mempersiapkan saksi itu cukup 3 orang saja. Dan dipastikan 2 minggu ke depan? Iya, pasti hadir karena ini kesempatan kami ya yang diberikan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari para penggugat. Jadi ya kami harus siap mau tidak mau.
Oke, Bang, komentar soal kasasi dan terkait dengan kasus gugatan ini, Bang, seperti apa, Bang? Oke, nah saya jawab begini, teman-teman media. Dalam perkara pidana, kami sebagai penasihat hukum, ya, pertama-tama kami menghormati putusan kasasi yang sudah dikeluarkan, ya, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu bagian dari instrumen proses penegakan hukum, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam perkara kasasi ini kami sampai hari ini belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut, ya. Yang kami dengar, terima informasi hanya dalam bentuk informasi dari media bahwa yang pertama, ya, permohonan kasasi dari jaksa ditolak. Yang kedua, permohonan dari kasasi klien kami, Nikita Mirjani, ditolak. Nah, hanya 2 poin saja yang kami terima informasi itu. Sehingga tentu banyak teman-teman media yang bertanya, apa upaya selanjutnya? Nah, untuk perkara kasasi ini, kami ingin sampaikan bahwa kami belum bisa bersikap sebelum kami menerima salinan putusan kasasi tersebut. Karena kenapa? Kami harus lihat dulu apa yang menjadi amat pertimbangan majelis hakim pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari rekan media, apa hubungannya dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang hari ini disidangkan, begitu ya? Iya. Nah, saya kira kalau kita belajar hukum dengan baik, ya, hukum pidana dan hukum perdata itu adalah 2 sistem atau rejim hukum yang berbeda, ya. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan sudah ada putusan kasasi, terus kemudian itu akan melemahkan gugatan perdata, saya kira itu nggak tepat, ya. Karena apa? Karena saya bilang tadi, secara konseptual dan yuridis, hukum pidana dan hukum perdata itu berbeda, hukum acaranya itu berbeda, proses pemeriksaannya, para saksi, para ahli itu berbeda. Bahkan majelis hakim dalam memuat pertimbangan hukumnya itu berbeda dari